Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rosida dengan NIM 2503418038993 offering B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini proposal psikologi kognitif saya dengan judul Pengaruh Problem-Based Learning dengan Strategi Work Example Fading terhadap beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem imun. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Pada penelitian ini, saya mengangkat permasalahan terkait rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran biologi. Biologi sebagai cabang ilmu sains tidak hanya menuntut siswa memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah, terutama dalam memahami masalah, menyusun strategi penyelesaian, melaksanakan solusi, hingga mengevaluasi hasil jawaban. Nah, rendahnya kemampuan tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan konsep, penggunaan metode ceramah, serta kurangnya penilaian yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Padahal kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi penting abad ke-21 yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran sains. Selain itu, materi sistem imun memiliki karakteristik yang abstrak, kompleks, dan saling berkaitan, sehingga sering menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa dan dapat meningkatkan beban kognitif siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, model problem-based learning dipilih karena dinilai efektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan PBL dengan strategi work example fading terhadap beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem imun. Selain kemampuan pemecahan masalah, penelitian ini juga menyoroti aspek beban kognitif siswa dalam pembelajaran biologi. Tingginya beban kognitif dapat menghambat proses pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah apabila pembelajaran tidak disesuaikan dengan kapasitas kognitif siswa. Salah satu strategi berbasis kognitif load theory adalah work example fading. Strategi ini memberikan contoh penyelesaian masalah secara lengkap, kemudian bantuan tersebut dikurangi secara bertahap hingga siswa mampu belajar dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Dalam penelitian ini, strategi work example fading diintegrasikan dengan model PBL. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat mampu membantu siswa untuk memahami materi sistem imun secara lebih terstruktur, sekaligus mengurangi beban kognitif siswa selama proses pembelajaran. Namun, penelitian mengenai pengaruh PBL dengan strategi work example fading terhadap beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem imun di tingkat SMA ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan strategi tersebut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan antara siswa yang dibelajarkan dengan PBL menggunakan strategi work example fading terhadap beban kognitif siswa pada materi sistem imun. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara siswa yang dibelajarkan dengan PBL menggunakan strategi work example fading terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem imun. Untuk desain penelitian yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis quasi experimental design. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-test, post-test, control group design. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen nantinya diberikan perlakuan berupa pembelajaran PBL dengan strategi work example fading. Sedangkan kelas kontrol nantinya diberikan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan oleh guru. Untuk kedua kelompok tersebut diberikan pretest dan posttest. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel bebasnya strategi work example fading. Kemudian variabel terikatnya adalah beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, berikut ini merupakan
desain yang dilakukan di mana O1 dan O3 merupakan pretest kemampuan pemecahan masalah dan beban kognitif siswa. Yang X ini adalah PPL dengan strategi work example fading. Kemudian untuk O2 dan O4 adalah post-test kemampuan pemecahan masalah dan beban kognitif siswa. Untuk populasi dan sampel ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA tahun ajaran 2026-2027 pada pembelajaran biologi materi sistem imun. Sebelum penentuan sampel, dilakukan uji kesetaraan antar kelas menggunakan nilai sumatif akhir semester biologi. Untuk sampelnya nanti ditentukan dengan teknik cluster sampling, kemudian dipilih dua kelas secara acak sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan pembelajaran PPL dengan strategi work example fading, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk setiap kelasnya nantinya terdiri atas sekitar 35 siswa. Untuk pengumpulan data, yang pertama adalah tahap persiapan yang meliputi pengurusan izin penelitian, observasi awal, penyusunan perangkat dan instrumen penelitian, validasi instrumen, serta penentuan sampel penelitian. Untuk tahap pelaksanaan meliputi pemberian pretest, penerapan PPL dengan strategi work example fading pada kelas eksperimen, observasi pembelajaran, pemberian angket beban kognitif, dan juga post-test. Untuk tahap pelaksanaannya, data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui pengaruh PPL dengan strategi work example fading terhadap beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk instrumen pengukurannya ada dua, yaitu instrumen variabel bebas dan instrumen variabel terikat. Untuk instrumen variabel bebasnya adalah lembar observasi keterlaksanaan model PPL. Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati keterlaksanaan model PPL dengan strategi work example fading selama pembelajaran. Instrumen ini mencakup sintaks PPL dan penerapan strategi work example fading serta divalidasi oleh ahli pembelajaran dan praktisi pendidikan biologi. Untuk instrumen variabel tingkatnya, yang pertama adalah angket beban kognitif yang disusun berdasarkan komponen CLT, yaitu intrinsic load, extraneous load, dan German load. Pengukuran menggunakan skala 0 sampai 10 dan diberikan setelah pembelajaran. Untuk instrumen divalidasi oleh ahli psikologi pendidikan dan ahli pembelajaran biologi. Berikut ini merupakan indikator dari beban kognitif yang diadaptasi dari Lapping et al. Tahun 2013 yang meliputi dimensi intrinsic load dengan indikator kompleksitas materi yang dipelajari, kompleksitas rumus, dan juga kompleksitas konsep dan definisi. Untuk extraneous load-nya ada indikator kejelasan instruksi pembelajaran, efektivitas pembelajaran dalam mendukung belajar, kejelasan bahasa yang digunakan. Untuk German load, indikator yang digunakan adalah peningkatan pemahaman materi, peningkatan pengetahuan dan pemahaman bidang studi, peningkatan pemahaman rumus, dan peningkatan pemahaman konsep dan definisi. Untuk instrumen pengukuran selanjutnya adalah tes kemampuan pemecahan masalah. Untuk tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi sistem imun melalui soal uraian berbasis masalah kontekstual. Untuk tes diberikan pada tahap pretest dan post-test serta divalidasi oleh ahli evaluasi pendidikan dan ahli materi biologi. Untuk indikatornya menggunakan Greenstein tahun 2012 halaman 255 yang meliputi mengidentifikasi masalah, menerapkan langkah pemecahan masalah, mengidentifikasi solusi, mengevaluasi solusi, mempertahankan solusi, aplikasi dunia nyata, penalaran induktif, dan juga penalaran deduktif. Untuk rencana analisis datanya, yang pertama, analisis keterlaksanaan pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan sintaks PBL dengan strategi work example fading. Data diperoleh melalui lembar observasi yang diisi observer selama pembelajaran berlangsung. Persentase keterlaksanaan dihitung menggunakan rumus sebagaimana terlampir di slide dengan keterangan P sama dengan persentase keterlaksanaan sintak, untuk sigma X sama dengan jumlah skor yang diperoleh, dan untuk sigma N adalah jumlah skor maksimum. Untuk analisis kuantitatifnya dilakukan untuk menguji pengaruh model PBL dengan strategi work example fading terhadap beban kognitif dan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Yang pertama adalah uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan Laveness dengan tahap signifikansi 0,05. Untuk uji hipotesisnya dilakukan menggunakan ANCOVA dengan skor pretest sebagai kovariat untuk mengontrol kemampuan awal siswa. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi 0,05. Data angket beban kognitif dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui rata-rata skor intrinsic load, extraneous load, dan German load. Berikut ini merupakan rubrik keterampilan pemecahan masalah, di mana dalam rubrik ini terdapat 4 skor dari 4 sangat baik, mahir 3, dasar 2, pemula 1. Berikut ini juga indikatornya. Selanjutnya ini merupakan kisi-kisi uraian keterampilan pemecahan masalah. Di sini soal disusun dari level kognitif C3 hingga C6. Berikut ini merupakan rubrik beban kognitif, di mana rubrik beban kognitif ini berdasarkan lapping tahun yang saya rujuk, itu penilaiannya dari skor 1 sampai 10. Berikut ini merupakan angket dari beban kognitif eh, yang terdapat dimensi beban kognitif, indikator deskriptor, dan beberapa butir pernyataan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.